Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi latihan soal pretest PPG part 10. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai membahas soal pretest PPG part 10, silakan teman-teman cermati taksonomi Bloom berikut ini, dan teman-teman boleh menjeda video ini untuk mencermati kata kerja operasional pada tabel berikut ini. Kita mulai dari soal nomor 1, teman-teman. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, kita perhatikan kata kerja operasional di sini adalah mengidentifikasi, tergolong dalam C1 teman-teman. Sehingga kita lihat pilihannya, opsi yang A, menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B, menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C, menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. Menjelaskan bukan termasuk dari C1. D, menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Yang E, menyebutkan ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, menyebutkan di sini adalah C1 teman-teman. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang E teman-teman. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan teman-teman. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat terukur atau dapat diobservasi. Nah, perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur menggunakan tabel kata kerja operasional Bloom. Untuk KD mengidentifikasi, kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Nah, sedangkan kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk KD mengidentifikasi. Hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berisi ciri, tujuan, dan isi. Jadi, berdasarkan penjelasan yang tadi, opsi yang paling sesuai adalah opsi yang E teman-teman, yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Menyebutkan termasuk dalam kategori C1. Sedangkan materinya juga sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Jadi yang tepat adalah opsi yang E teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, karena di sini kata kerja operasionalnya kategori C1, yaitu mengidentifikasi, maka kita harus sesuaikan di sini kata kerja operasional C1 teman-teman. Yang A,
menentukan struktur organisasi teks prosedur. Kemudian yang B, menentukan ciri bahasa teks prosedur. C, menjelaskan struktur organisasi teks prosedur. D, menjelaskan ciri bahasa teks prosedur. Yang E, menyebutkan. Nah, yang ini teman-teman yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks prosedur, teman-teman. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, kata kerja operasionalnya di sini adalah mengidentifikasi, sedangkan materinya di sini adalah unsur teks berita. Jadi kita lihat di sini antara kata kerja operasional harus sesuai dengan materinya, teman-teman. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah yang A, menentukan struktur organisasi teks berita. Nah, opsi yang A ini kurang tepat, teman-teman, karena materinya tidak sinkron dengan yang di soal. Kemudian opsi yang B, menentukan ciri dan unsur teks berita. Nah, kata menentukan di sini adalah kategori C1, teman-teman. Kita lihat materinya, ciri dan unsur teks berita. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman. Kita bisa mengabaikan langsung opsi yang lain, yaitu C, D, E, teman-teman. Yaitu menjelaskan di sini bukan C1, menganalisis juga bukan C1. Menyebutkan termasuk C1, tetapi materinya di sini berbeda dengan apa yang ada di soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16, yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, nah, sebelum kita jawab soal ini, terlebih dahulu kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, konseptual, dan keterampilan. Nah, penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Nah, adapun yang dimaksud dengan faktual di sini yaitu berisi contoh terkait dengan materi. Sedangkan metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi. Sedangkan prosedural adalah berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan materi yang diajarkan terkait dengan prosedur, yaitu merancang tokoh fabel, latar, dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeran fabel, melakukan pemeranan. Ini termasuk dalam materi yang sifatnya prosedural, teman-teman ya. Sehingga kita lihat di sini kata kerja operasionalnya adalah memerankan, berarti opsi yang tepat di sini adalah pengetahuan yang sifatnya prosedural, teman-teman. Jadi opsi yang tepat adalah pilihan yang C, teman-teman, yaitu pengetahuan prosedural. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks lampiran hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, nah, karena materinya itu terkait dengan isi
ya terkait dengan konsep-konsep yang ada pada materi atau pembahasan ini, yaitu menyimpulkan isi teks lampiran, hasil observasi. Berarti yang cocok di sini adalah opsi yang D, teman-teman, yaitu pengetahuan yang sifatnya konseptual, yaitu terkait dengan konsep yang terdapat pada materi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.9, yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang ditanyakan di sini materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, karena di sini adalah meringkas, ya, meringkas itu butuh tahapan atau prosedur. Jadi dapat kita langsung tebak di sini opsi yang tepat adalah opsi yang C, yaitu pengetahuan prosedural, teman-teman. Karena ini terkait dengan tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Ini termasuk mengomunikasikan, teman-teman. Diawali dengan mengamati, diakhiri dengan menyajikan atau mengomunikasikan. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan apa? Nah, kita lihat opsi yang A, inquiry, B, scientific, C, discovery, D, berbasis project, E, berbasis masalah. Kita lihat penjelasannya, teman-teman. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Nah, sedangkan pembelajaran saintifik itu meliputi yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, langkah-langkah pada soal yang tadi itu mengacu pada pendekatan saintifik, teman-teman. Jadi, opsi yang tepat pada soal ini adalah opsi yang B, teman-teman, yaitu pendekatan saintifik. Karena diawali dengan mengamati dan diakhiri dengan di sini yaitu mengkomunikasikan atau menyajikan. Jadi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik diperkenalkan oleh guru dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis kerja serta evaluasi siswa. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan apa, teman-teman? Kata kuncinya di sini adalah diperkenalkan pada situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis kerja. Jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman, yaitu pendekatan berbasis masalah. Adapun pendekatan berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Inilah beberapa tahapan pada pendekatan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, teman-teman. Soal nomor 9.
Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik terlebih dahulu melakukan orientasi, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, dilanjutkan dengan mengumpulkan data, pengujian hipotesis, sampai dengan penarikan kesimpulan. Guru dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator. Nah, pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan. Kita lihat opsi yang A, inquiry, B, scientific, jelas bukan, karena ini bukan langkah pembelajaran saintifik. C, discovery, D, berbasis project, E, berbasis masalah. Jadi, berdasarkan langkah-langkah ini, opsi yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Karena pada dasarnya, inquiry learning itu memiliki beberapa tahapan, yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Sehingga tepat sekali di sini opsi yang tepat adalah pilihan yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir, teman-teman. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati, kata kuncinya di sini adalah mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan dan mempresentasikan. Di sini termasuk mengkomunikasikan, teman-teman. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan. Nah, berdasarkan langkah-langkah ini jelas sekali ini adalah pendekatan saintifik, teman-teman. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang B. Jadi kita bisa abaikan langsung opsi yang lain untuk menghemat waktu. Nah, demikianlah 10 soal pretest tahap 10. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini.